mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua. Nah, semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ayo, ibu yang mewakili. Ibu hitung ya nak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Nah, sekarang ibu jelaskan tentang materi sudut pada bangun datar. Nah, sekarang ibu jelaskan sudut materi bangun datar. Coba kalian buka buku kalian, itu di halaman 67. Ayo buka buku kalian. Pelajaran kita. Sekarang kita akan belajar mengukur sudut pada suatu bangun datar, ya. Mengukur sudut pada suatu bangun datar. Nah, bangun datar yang kita telah pelajari sebelum itu banyak. Nah, ini salah satu contohnya ibu ambil ya pada gambar berikut ini. Atau gambar apanya nak ibu? Ya, bagus. Ini merupakan gambar segitiga. Nah, segitiga apakah? Pada gambar ini lebih khusus lagi, coba perhatikan tandanya. Ada yang tahu? Ya, ini ya anak dan ibu. Ini ada tanda ini yang warna merah ini. Tanda petik ini ya. Nah, ini menandakan bahwa semua sisi dari segitiga ini sama panjang. Nah, pada semua sisi segitiga sama panjang disebut apa segitiga? Ya, segitiga sama sisi. Nah, sudut yang akan kita ukur adalah sudut yang bagian dalam anak itu ya. Nah, kenapa begitu? Nah, coba perhatikan ini sudut dan yang di sini juga merupakan sudut. Ya, ini sudut, ini juga bisa sudut. Ya, jadi konsep sudut pada sebuah bangun datar itu adalah sudut yang dibatasi, yang dalam dibatasi oleh sisi-sisinya, dan sudut itu berada pada daerah yang bagian dalamnya ya. Nah, pada segitiga berikut ini ada 3 sudut yang akan kita coba ukur ya. Ini tadi segitiga sama sisi. Ya, pertama itu sudut A, sudut B, sudut C. Ya. Nah, ini di sini kalau kita lihat tabelnya ini ada titik sudutnya ada 3 ya, yaitu titik sudut A, sudut B, dan titik sudut C. Nah, kita akan belajar mengukur yang pertama sudut A ya. Ibu masih ingat kan penamaan sudut ya? Nah, itu ada dengan 2 cara. Pertama dengan 1 huruf dengan merupakan titik sudutnya yaitu sudut A. Ya, kalau menggunakan 3 huruf maka dia merupakan sudut BAC ya, untuk sudut ini ya. BAC atau CAB ya. Di mana titik sudutnya itu ada di tengah. Nah, yang untuk yang ini ya, sudut ABC atau sudut CBA atau menggunakan 1 huruf sudut B. Yang ketiga sudut C ya, kalau menggunakan 3 huruf sudut ACB atau sudut BCA. Oke ya, kita akan mulai mengukur sudut yang pertama, sudut A. Ya, sudut A ini. Nah, sudut A ini ya dibentuk oleh 2 kaki sudut, yaitu kaki sudut AC dan AB ya, AC dan AB. Kita akan mengukur sudutnya. Kita mengambil salah satu kaki sudutnya sebagai acuan untuk mengukur sudutnya. Dalam hal ini ibu ambil AC ya. Nah, kita pakai seperti biasa
pusatnya ini dengan titik sudut A nya ini berada pada satu posisi, dan AC kaki sudutnya akan berhimpit pada garis mendatar busur. Ya. Ya. Oke. Ya. Sudah berhimpit ya. Nah, angka nolnya yang mana anak ibu? Yang hitam. Kita akan bergerak yang hitam sampai kepada kaki sudutnya menunjukkan angka ya 60. Berarti sudut A nya itu sama dengan 60 derajat. Masuk yang kedua, sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA. Mari kita buat. Nah, di sini untuk sudut B yang memiliki kaki sudut itu BA dan BC. Mana yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengukurnya? Terserah anak ibu. Ibu akan dalam hal ini ibu akan coba BA. Ya, BA berhimpit dengan garis mendatar daripada busur. Mana titik sudut B satu posisi dengan titik pusat daripada busur. Ya. Oke ya, sudah ini sudah berhimpit. Nah, coba perhatikan angkanya yang mana anak dua. Sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA. Mari kita buat. Nah, di sini untuk sudut B yang memiliki kaki sudut itu BA dan BC. Mana yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengukurnya? Terserah anak ibu. Ibu akan dalam hal ini ibu akan coba BA. Ya, BA berhimpit dengan garis mendatar daripada busur. Mana titik sudut B satu posisi dengan titik pusat daripada busur. Ya. Oke ya, sudah ini sudah berhimpit. Nah, coba perhatikan angkanya yang mana anak ibu? Ya, yang hitam ya. Bergerak sampai kaki sudutnya kemana? 60. Ya, nanti sudut B atau sudut ABC itu 60 derajat. Ya, masuk kepada sudut C. Ya, sudut C yaitu diapit oleh kaki sudut AC dan CB. Nah, di sini ibu akan gunakan AC-nya sebagai acuan untuk mengukur sudutnya ya. Mari AC-nya kita akan himpitkan dengan garis mendatar busur, di mana titik sudut C dengan titik pusat daripada busur berhimpit ya. Oke, sudah ya. Nah, ini coba perhatikan ini garis mendatarnya, angka nolnya itu skala merah ya yang di atas. Perhatikan kaki sudutnya mengarah ke angka merahnya berapa nak ibu? Ya, 60. Di sudut C itu 60. Ya, paham anak ibu? Nah, ini dikerjakan dalam bentuk tabel. Kita perhatikan tabelnya ya. Ya. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki anak ibu, ada kesalahan ya teknis. Nah, di sini itu sudut A itu ya, kalau ibu lihat sebelumnya ini sudut BAC ya. Sudut A itu satu nama. Cara pertama dengan satu huruf yaitu sudut A dengan 3 huruf BAC. Nah, itu pakai BAC atau CAB. Pilih salah satu saja. Nah, yang bergerak sampai kaki sudutnya kemana? 60 ya. Berarti sudut B atau sudut A BC itu 60 derajat ya. Masuk kepada sudut C ya. Sudut C yaitu diapit oleh
kaki sudut AC dan CB. Nah, di sini ibu akan gunakan AC-nya sebagai acuan untuk mengukur sudutnya ya. Mari AC-nya kita akan himpitkan dengan garis mendatar, busur di mana titik sudut C dengan titik pusat daripada busur berhimpit ya. Oke, sudah. Ya, nah ini coba perhatikan ini. Garis mendatarnya angka nolnya itu skala merah ya yang di atas. Perhatikan kaki sudutnya mengarah ke angka merahnya berapa dan ibu? Ya 60. Berarti sudut C itu 60. Ya, paham anak ibu? Nah, ini dikerjakan dalam bentuk tabel. Kita perhatikan tabelnya ya. Ya. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki. Nah, ibu ada kesalahan ya teknis. Nah, di sini itu sudut A itu ya, kalau ibu lihat sebelumnya ini sudut BAC ya. Sudut A itu satu nama. Cara pertama dengan satu huruf yaitu sudut A dengan 3 huruf BAC. Nah, ibu pakai BAC atau CAB. Pilih salah satu saja. Nah, yang sudut B ya 60 derajat ya, itu dari ABC atau CBA. Begitu juga dengan sudut yang ini C, 3 huruf penamaannya ya, itu sudut BCA atau ACB ya, masing-masing kita sudah ukur tadi 60 derajat. Nah, jenisnya kalau 60 derajat jenis sudut apakah? Yang masih ingat ya, kalau sudut yang besarnya di bawah 90 derajat atau kurang dari 90 derajat akan disebut dengan sudut lancip. Oke, paham anak ibu ya? Ini ya salah satu contoh yang ibu jelaskan sama kamu, dan sekarang kamu akan latihan untuk mengukur sudut pada bagian data. Kalian kan suruh dibuat satu kelompok. Per kelompoknya ada 4 orang. Nah, kelompok mana yang belum paham tentang sudut pada bangun datar? Ayo, siapa? Sudah paham semua kan? Sudah. Nah, kalau sudah paham semua, silakan kalian berkemas-kemas. Nah, kalau sudah berkemas-kemas, mari duduknya yang rapi. Ayo, dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.